Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adil Rafi Putra Wijayanto. Saya dari kelas 12 DDK 2 dengan nomor urut 20. Hari ini saya akan melakukan presentasi tentang project SMPS atau Project Switch Mode Power Supply. Berikut ada teman-teman saya, yaitu Hilal, Bani, Irwan, saya, Java, Fauzan, dan juga Ilham. Nah, ini adalah indeks-indeks penjelasan yang akan saya jelaskan di PPT ini, yaitu langkah pengerjaan, pengertian, fungsi, cara kerja, kelebihan, kekurangan, serta kesimpulan. Langkah pengerjaan. Langkah pengerjaannya adalah sebagai berikut, yaitu pencarian konsep, pembuatan konsep, pengumpulan alat dan bahan, proses pembuatan SMPS dan pembuatan video, pengumpulan proyek, video, dan laporan, pembuatan PowerPoint, dan juga diakhiri dengan presentasi yang saya lakukan sekarang ini. Sekarang kita masuk ke penjelasan utamanya, yaitu pengertian SMPS. Apa itu SMPS? Nah, SMPS berasal dari dua kata, yaitu Power Supply dan juga Regulator Switching. Power Supply artinya adalah suatu peralatan yang berfungsi untuk memberikan sumber listrik yang cocok ke suatu peralatan. Nah, Power Supply ini sendiri bisa mengubah aliran AC menjadi DC. Lalu ada regulator switching. Regulator switching adalah suatu sirkuit elektronik yang berfungsi untuk membuat agar tegangan keluaran stabil terhadap perubahan-perubahan, seperti tegangan masukannya tidak konstan, arus beban yang tidak konstan, serta temperatur ruangan yang tidak konstan. Fungsi rangkaian SMPS. Switch Mode Power Supply atau SMPS adalah suatu peralatan untuk memberikan power sumber DC dengan cara metode switching. Salah satu masalah yang terjadi pada Switch Mode Power Supply adalah tidak menggunakan faktor correction dan memerlukan penambahan nilai kapasitor yang besar sebagai faktor DC. Cara kerja rangkaian SMPS. Filtering. Yang pertama adalah filtering. Menghilangkan denyut atau ripple pada tegangan keluaran. Yang kedua adalah regulasi. Membuat tegangan keluaran agar tetap stabil terhadap perubahan tegangan masukan dan perubahan beban. Yang ketiga adalah isolasi. Membatasi bagian primer dan bagian sekunder dengan tujuan agar chassis jika dipegang tidak menimbulkan bahaya akibat sengatan listrik. Yang keempat adalah proteksi. Mampu melindungi peralatan elektronik dari tegangan keluaran yang over, serta melindungi power supply dari kerusakan jika terdapat suatu kesalahan. SMPS versus power supply. SMPS atau switch mode power supply menggunakan transistor switching dengan transformator frekuensi tinggi menggunakan PWM yang menghasilkan tegangan output lebih stabil. Sementara power supply biasanya menggunakan transformator untuk penurun tegangan sehingga tegangan keluaran cenderung tidak stabil tergantung input dari trafonya. Kelebihan dan kekurangan dari SMPS. Kelebihan SMPS adalah memiliki efisiensi yang tinggi. Stabilitas SMPS tidak mudah panas, perawatan SMPS lebih murah dan dilengkapi proteksi. Kekurangan SMPS sangat rentan rusak, membutuhkan sistem regulasi tegangan yang lebih baik. Lalu unitnya tidak mudah dirakit oleh pemula, serta jika satu bagian rusak maka akan sangat fatal. Kesimpulannya, switch mode power supply terdiri dari dua kata modul switch yang berfungsi agar tegangan keluaran stabil dan power supply, yakni penyedia sumber daya listrik yang mengubah listrik AC menjadi DC. SMPS memiliki banyak sekali kelebihan daripada power supply. Biasa sebagai contoh dapat menghasilkan tegangan lebih stabil daripada power supply biasa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.